Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali di Wonder Home Podcast. Kali ini kerjasama dengan program Dr. S3 Psikologi Pendidikan Islam UMY. Masih bersama saya Muhammad Syifa Amin. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Profesor Saifuddin Azwar. Beliau ini pakar di bidang ilmu psikologi, terutama bidang psikometrika. Hari ini kita akan berbincang tentang perjalanan beliau dan kontribusi beliau di dalam ilmu psikologi ini. Gimana kabarnya, Prof. Al- Azwar? Alhamdulillah baik semua. Yang penting sehat kalau sekarang Yang ini. penting sehat, betul, betul itu yang utama di masa-masa ya pandemi begini ya, jaga kesehatan yang paling penting. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol soal ini, Prof. Azwar ya. Ini aja perjalanan Prof. Azwar nanti ya menggeluti bidang ilmu psikologi ini. Tapi sebelum itu boleh diceritakan Prof. Azwar. Prof. Azwar ini lahir di Pagar Alam Di ya. pagar alam. Di Pagar Alam ya. Pagar Alam itu Sumatera Sumatera Selatan Selatan. atau Selatan. Sumatera bagian selatan atau Sumatera Selatan lah ya sekarang, karena sekarang banyak banyak provinsi yang berkembang di sana. Itu kota kecamatan kecil sekali itu ya. Jadi kalau Ah, ditanyakan orang pagar alam itu di mana, banyak yang nggak tahu. ah. Makanya orang pagar alam itu ngakunya orang Palembang. Oh gitu ya. Saking terpencilnya itu kalau di Google pun nggak mempan. Gitu ya. Padahal kabarnya Pagar Alam itu kota apa, penghasil teh, penghasil general juga katanya ya. Ya, kalau penghasil teh betul dan kopi. Dan Teh kopi kopi, ya. ya. Dan itu kota dingin, kota sayur itu. Jadi Hmm. memang dia terkenal kalau terkenalnya itu. Hmm. Terpencil, terpencil tapi terkenal. Terpencil Ya. tapi Dan terkenal ya. zaman saya kecil dulu itu kalau kita mau ke kota kabupaten yang terdekat, Ah. Kota Alhat itu jaraknya tuh cuma dari sini ke Solo. Tetapi Oh. perjalanan bisa 4 jam. Apa Begitu. karena dataran tinggi tadi itu atau Bukan, apa? karena jalannya luar biasa jelek. Gitu ya. Kalau sudah musim hujan, Masya Allah itu bisa satu hari itu perjalanan 60 kilometer begitu. Oh, kota terdekat itu Lahat Kota dari kabupaten, kantor ya. kabupatennya. Oke, 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 oke. Di situ dari kecil sampai kemudian SMA di atau Ya, SMP jadi mana saya lagi di itu situ. lahir di sana, besar di sana, jadi anak kampung begitu Mhm, mhm, ceritanya. mhm, mhm. Dan kehidupan-kehidupan ya secara kampung lah begitu. Ah, ah, ah. Tetapi ini apa namanya, orang tua dan keluarga itu tentang pendidikan itu. Hmm, Tampaknya berpikiran, jangkauan pikirannya itu luas. hmm, Jadi dicita-citakan anak-anak itu kalau sekolah ke Jogja. Nah, hmm, kenapa di hmm, Jogja? Jogja itu terkenal juga di sana. Karena hmm. masyarakat sana sebagai kota pelajar, kota yang agamis yang apa namanya bagus buat pendidikan. Bagus untuk pendidikan. Memang latar belakang keluarga memang juga di dunia pendidikan kah Bukan, atau sebetulnya apa gitu? bukan. Hmm. Sekalipun orang tua itu pernah jadi guru, tetapi cuma sebentar. Ya. Hmm. Tetapi sebetulnya keluarga saya itu keluarga polisi. Oh gitu. Cuma karena apa perhatian tentang pendidikan dari orang tua itu memang besar, jadi Ah. dicita-citakan memang harus sekolah ke Jawa istilahnya itu. Dan Hmm. Jawa itu bagi saya itu di dunia luar sana Oh zaman gitu kecil ya. dulu kan, Oh gitu, iya. gitu. Transportasi masih susah. Nah, Ah. itu jadi apa tampak sekali pemikiran orang tua itu ke pendidikan itu besar. Jadi rumah Hmm. itu Hmm. penuh rak buku. Dia Hmm. koleksi buku banyak sekali sampai Hmm. pernah dikira toko buku. Oh gitu. Iya. Ah. Oke, Jadi oke. sekolah di Jogja memang seperti sudah direncanakan Sudah harus sekolah di Jogja. direncanakan. Jadi Nah, kakak saya, saya itu semua sekolah di Jogja. oh Kan memang memang ya. sudah ada pendahulu yang Oh pernah ada sekolah ya, ya di karena sudah lama Jogja. terkenal Jogja sudah terkenal. Oh, oke, 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 oke. Artinya iya, selain petani banyak kopi dan teh tadi itu apa itu namanya? Kesadaran pendidikannya tinggi ya. Ya alhamdulillah tinggi. Alhamdulillah tinggi ya. Artinya masyarakat di Pagar Alam itu akhirnya kemudian ke Jogja. Ke Jogja itu di masa usia sekolah atau masuk kuliah di. Enggak di masa sekolah. Jadi gini Hmm, ceritanya itu saya kan ini dari SR pada waktu itu belum SD, masih SR, sekolah 9 tahun, rakyat. sekolah rakyat. Dan terus dan ini juga mewarnai perjalanan saya bahwasanya saya itu sebetulnya seperti ini apa yang
minta saya lakukan gitu. Jadi kadang-kadang saya tidak tahu saya ini melakukan apa. Jadi waktu itu teman-teman saya habis SD, habis SR masuk SMP. Ya. Heeh. Saya tidak, saya masuk PGA. Oh, masuk PGA. Oh, PGA PGA. Muhammadiyah 4 tahun. Ya, Oh, PGA. PGA itu pendidikan guru pendidikan agama. guru agama. Ya, tanpa sadar bahwasanya itu untuk mendidik menjadi guru. Guru, betul, Ya, betul. jadi seperti apa kalau sekarang pendidikan guru itu sekolah guru kan, walimin gitu. Ya, Mualimin, ya, betul, betul. 4 tahun. Nah, Ah, kakak saya juga begitu. Nah, setelah itu ah, baru nanti ada PGAA 2 tahun lagi kan. Kemudian beliau kalau kakak masuk ke UIN. Nah, kalau saya itu begitulah PGA 4 tahun. Nah, kemudian waktu itu baru ini switch saya ke SMA. ke SMA. Nah, itu Oh, di Jogja. PGA itu dari SMA. Apa? Setelah RSR tadi itu? Ya, SR 6 tahun, SR 6 PGA tahun, karena levelnya kan PGA. SMP. Oh, PGA 4 tahun kemudian itu kan kalau sudah 4 tahun selevel dengan satu SMA sebetulnya. dengan satu SMA. Ya, jadi saya kehilangan 1 tahun. 1 tahun. Nah, kemudian saya pindah ke Jogja pada waktu itu tahun 66 akhir. Tahun 66 akhir. Ya. Kan waktu itu kalau saya tidak salah tahun ajaran dimulai bulan Januari waktu itu. Kalau saya nggak Oh, salah. oh, bukan Juli ya, Januari ya, Bukan. mulai Juli tahun ini ajaran. gara-gara dulu pernah pendidikan kita itu di stop pada waktu sedang rame-ramenya PKI 30S. Oh, I Jadi see. ya dimundurkan, semester dimundurkan itu 6 bulan. Tapi itu di Hmm, Januari. Nah, hmm. jadi saya ke Jogja itu akhir tahun 66 dan waktu itu situasi masih sangat panas. Hmm, Sisa-sisa PK itu masih banyak. hmm. Saya tinggal di Jalan Ngabian karena kakak saya sudah kos di sana duluan. Oh, kakak di Jalan Ya, Ngabean itu. Hmm. di depannya batik Haji Bilal. Jadi pernah malam-malam itu tiba-tiba terdengar tembakan di luar. Gitu. Karena KKO yang dulu banyak terindikasi ke PKI, KI, nah, itu bentrok sama RPKAD namanya dulu ya. Sekarang, RPKAD, ya. pasukan Sekarang apa itu? Pas Kopassus gitu Kopassus, kali ya. betul ya. Nah, betul. Kopassus. Ya, ya, ya. Ya itu gambaran masih hangatnya situasi. Hmm. Kemudian saya mendaftar di SMA, bukan seperti sekarang orang pilih SMA unggulan dan segala macam. Saya dulu SMA terdekat. Oh gitu. Oh sudah ini zonasi dong gitu. Sistem Zonasi dipilih zonasi. sendiri Pilih sendiri. karena takut. Karena pertimbangan itu tadi. Takut, iya. Baru datang, situasi gawat. Dan terpilihlah saya di SMA yang paling dekat di Ngupasan. Di Ngupasan, dari Ngabean dekat itu ya ke Dekat itu. terdekat ke Barangkali cuma Ngupasan. 50 meter dari rumah kos saya. Gitu. SMA Muhammadiyah 2, masuknya sore, karena Ah, kalau pagi masih dipakai yang punya gedungnya. oh gitu. Dipakai SD apa Ngupasan. pagi? SD Oh Ngupasan. SD. Oh, pagi SD, sore Pagi-pagi SMA. itu. Itu ceritanya Ah, di situ. Jadi tahun 66 saya jadi masuk angkatan SMA tahun 67. masuk SMA 67. Jadi sudah Hmm. merantau gitu pada waktu itu. Itu perjalanan dari sana, perjalanan darat dari Darat ya. dari Karena Sumatera. belum biasa buat warga seperti kita itu naik pesawat. Waktu itu Hmm. orang naik pesawat itu masih pakai dasi. Kalau Hmm. sekarang orang bisa Hanya pakai bisa singlet aja naik siapa pesawat. saja pakai pesawat ya. Naik pesawat itu the kelas high class. Jadi kita masih Oke. naik kereta api yang masih berasap itu. Belum ada diesel. Dari Seli. Oh kereta juga ya. Naik bis yang ya begitulah. Eh, Jangan bayangkan pakai AC, nggak ada AC. iya. Dan naik apa menyeberangnya masih pakai kapal tambang. Dari Bakaheni ke ini Panjang. ya. Oke, oke, ke Merak. Oke, oke. Terus kemudian SMA di SMA 2 Muhammadiyah Muhammadiyah itu tadi di Ngupasan. Terus kemudian 67 berarti selesai 69, 69 70 ya. langsung memang mentarget dari awal itu saya pengen masuk ke psikologi UGM gitu. Tidak juga sebetulnya, karena saya dulu pengennya ke Akabri. Oh gitu. Ya, ayah kan polisi, Polisi. saya mau jadi Akabri. Agak ngeri Ya, juga. sekalipun nggak ada bayangan mau jadi jenderal, tapi mau jadi polisi. Gitu. Dan saya apa namanya itu
Jadi tidak jadi masuk polisi itu karena apa namanya sesuatu yang yang sifatnya itu bukan sangat tidak akademis lah gitu. Jadi ya Bukan administratif. Sempat sempat daftar, sempat sempat ikut daftar seleksi. sampai di Komdak Semarang waktu itu sampai di sana Oh, Komdak dan Semarang. sebetulnya nama saya ada di Jakarta. Oh, sudah Ya, tercantum, sudah ya, termasuk yang terseleksi lah begitu ya. untuk bisa masuk ke polisi. Ya. Cuma Ah, karena pada waktu itu saya didatangi di kos katanya, ah. dikatakan, "Nah, Dek, dia itu nggak lulus di Semarang gitu. Oh Karena gitu. Ah, ah, ah. saya udah sedih gitu. Tapi mau gimana lagi? Terus dia menghibur. Ah, Tapi ah. kami bisa tolong. Oh gitu. Oh, tahun tahun 69, 70 sudah mulai itu ya bibit-bibit seperti itu ya di di instansi yang satu itu. Minta tolong nawarin itu tadi jasa Ya, pengurusan lah begitu ya ya. pokoknya bisa saya itu. Eh, Aduh, gimana ini itu. Dan saya ingat betul waktu itu. ah, Kenapa saya ingat? Karena hmm. ini dia bilang 65.000. Saya ingat karena apa? Itu harga satu buah Vespa. 65.000 itu setara dengan satu Satu buah buah Vespa. Vespa. Hmm. Hmm, Nah, hmm, hmm. saya pertama-tama itu orang tua saya bukan orang kaya. Hmm. Pangkatnya kan tidak tinggi. Yang kedua, beliau sangat-sangat Anti tidak yang mau ya. begitulah ya gitu ya. Eh, Jadi akhirnya ya sudah, saya kata kakak saya waktu itu kuliah sajalah. Kuliah eh, kemana gitu. eh. Nah, zaman itu di UGM itu belum ada seleksi bersama, ujian masuk bersama. Jadi kalau kita mau kuliah di mana, ya kita daftar di sana, seleksinya di sana. Ya, Hmm. Hmm, hmm, dan hmm, hmm. masing-masing pokoknya. Masing-masing ya. Jadi Oh, belum ada UMPTN seperti belum, sekarang belum, atau belum. apa ini? Oh, seleksinya berarti ketika daftar ke UGM ya Di fakultas di masing-masing, fakultas seleksi masing-masing. masing-masing, Hmm. keputusan masing-masing. Hmm. Nah, universitas itu hanya mengatur jangan sampai jadwal itu bentrok. Itu saja. Hmm. 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 Jadi, Hmm. Hmm. karena kalau kemungkinan orang mau ikut di beberapa tempat. Hmm. Jadi Hmm. waktu itu saya daftarnya pertama di teknik arsitektur. Wah, teknik arsitektur. Ya, Oke. gara-gara kata teman-teman saya kalau gambar bagus. Oh gitu. Yang kedua kemana gitu kan. Ah, Daftarnya ke MIPA. MIPA jurusan ah, fisika. jurusan fisika. Gara-gara apa? Gara-gara pernah waktu di SMA kita ujian fisika. Ah, ah, ah. Ujian fisika dan bagus hasilnya. Bukan bagus hasilnya itu, tapi satu kelas itu semua tidak ada yang lulus kecuali saya. Oh gitu. Dan Ah, gara-gara di SMA saya di kelas satu itu dan satu dua itu selalu jadi bintang kelas. oke, 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 Dan oke. ini anehnya ya, Ah, sampai sekarang saya punya raport waktu masih di PGA di Pagar Alam. di pagar alam PGM, PGA Nah, di itu tadi. PGA dulu itu kita itu betul-betul tidak nangkap yang namanya pelajaran aljabar. Hmm, Kalau hmm. sekarang namanya itu matematika. Matematika itu. Hmm. Itu selalu nilai kita itu merah gitu. Karena raport dulu kan angkanya masih 1 sampai 10. Jadi kalau Hmm, hmm. apa namanya 5 ke bawah itu merah. Hmm, hmm. 3, 4, 3, 4. Sekalipun naik kelas ya tetap naik karena ditolong Hmm. nilai lain. Tapi yang matematika, yang Untuk bahasanya aljabar itu. aljabar, yang semacam itu mesti merah. Hmm, Nah, hmm. tetapi begitu saya masuk SMA, ya, Hmm, mungkin pengaruh lingkungan, ya, hmm. belajar tiap hari itu, saya itu masuk jurusan eksakta di SMA. Hmm, hmm. Makanya Kamu bisa jurusan ini, bisa eksakta. masuk di MIPA itu kan. Oke, Fisika. oke, oke. Nah, terus waktu pulang dari apa namanya Bulak Sumur pakai sepeda waktu itu enak sekali di Malioboro masih sepi, masih Ah, banyak beca, andong, ah, motor ah, sekali-sekali ada satu ah, ah, ah. Sundap atau DKW gitu. Ah, Nah, di depan Gedung Agung ada spanduk penerimaan ah, mahasiswa baru. hmm, Spanduk Fakultas Psikologi. ah, ah. Saya nggak ketarik kata-kata psikologinya, saya suka sama lambang psikologinya. Apa itu Trisula, lambangnya? Ah. gambar Trisula itu saya pikir kok bagus sekali ya kayak Oh gitu senjata. ya? Kalau senjata. Jadi besoknya saya daftar di psikologi karena itu. Oh gitu, Iya. karena Iya, jadi itu yang sebabnya saya katakan tadi, saya kadang-kadang nggak tahu saya mau jadi apa yang saya lakukan. Dan itu berlangsung terus. Sampai, ah, ya, gitu ya. ya, Ah, akhirnya daftar ke sana. ah, Itu pun masih was-was.
diantar kakak, terus di waktu naik, waktu itu daftarnya di ini lantai 3 gedung pusat. Itu gitu pusat. Lantai 3 itu saya lihat ada orang itu pakaiannya necess gitu kan, sedang berdiri sana. Saya tanya, Pak, ini kalau kita masuk psikologi nanti jadi apa ya? Nah, beliau itu mencoba menjelaskan, tetapi saya nggak nangkep. Jadi penjelasannya itu nggak begitu, menurut saya tidak. Ah, Tapi nanti waktu saya sudah jadi dosen, saya baru tahu. Saya jadi mahasiswa. ah. Beliau itu memang ini apa staf bagian keuangan. Oh gitu. Jadi nggak paham sampai situ kan. Ya, paham belum. Staf bagian keuangan ditanyain soal ilmu psikologi. Ya. Nah, akhirnya saya apa namanya daftar di sana. Nah, di MIPA saya terima. Oh di MIPA Oh, keterima. diterima di fisika. Kalau yang di teknik arsitek tadi? Gagal. Oh gagal ya di situ ya. Tidak masuk. Di psikologi saya diterima. Ah, Nah, berarti ada akhirnya dua tinggal pilihan Nah, ini. yang mana ini? Ah, Nah, waktu itu MIPA itu belum seperti sekarang. Sekarang kan dicari orang, ya ya. jelas sekali kan. Ya. Ah. Nah, jadi saya tuh bingung jadi apa. Ambil psikologi. Ah. Nah, begitu saya apa ketemu guru fisika saya waktu dulu yang di Waktu SMA di itu, SMA. dia kaget sekali. Diterima Apa? di MIPA kok nggak Iya, tidak diambil. diambil gitu, sayang sekali gitu. Gitu. Itu. Gitu ya. Itu ceritanya jadi kenapa saya masuk psikologi itu. Tapi waktu itu Fakultas Psikologi sudah relatif, maksudnya mapan sudah beberapa angkatan di psikologi itu. Waktu itu sebetulnya baru akan mapan gitu, sebagai fakultas. Saya katakan baru akan mapan itu karena begini, sejarah psikologi itu sendiri bukan berasal dari fakultas yang dari awal dibina untuk psikologi. Jadi dulu itu di UGM ada namanya Fakultas Ilmu Kependidikan. Oh, Fakultas Ilmu Yang Kependidikan. punya beberapa jurusan, bangsanya bimbingan konseling dan segala macam lah. Nah, kemudian pada tahun 61 kalau saya tidak salah tahun 60, ilmu kependidikan itu ditarik digabung ke IKIP. Ilmu pendidikan. Ke IKIP. Semua jurusan ikut kecuali jurusan psikologi. Khusus psikologi tetap tinggal di UGM, ditangani oleh rektor. Nah, selama setahun kemudian baru menjadi fakultas. Jadi waktu saya masuk itu fakultas psikologi ya sudah berjalan baik, tapi yang saya maksudkan itu apa namanya secara staf, secara fasilitas itu memang ya masih dimulailah. Masih mulai ya. Terus akhirnya kuliah di psikologi itu tadi. Terus tadi menemukan jawaban atau wah ini memang passion saya nih. Ini toh namanya psikologi itu. Kalau tadi kan nanya ke staf nggak dapat itu. Itu mulai berjalan berapa lama belajar di situ mulai ketemu itu. Sebetulnya juga nggak ketemu. Gitu. Jadi saya belajar psikologi begitu. Jadi ngikutin saja arus gitu. Terus sampai wisuda. Nah, jadi saya masuk itu angkatan 70. Angkatan 70. Saya lulus itu 77, 7 tahun. Masih mungkin ya waktu itu 7 tahun. Kalau sekarang nggak boleh. Itu hebat. Oh itu hebat sudah ya? Pertama karena apa? Karena waktu itu kan sistemnya belum SKS. Waktu itu gelarnya doktorandus. Kalau dihitung SKS itu setara dengan 160 SKS. Oh 160 ya? Jadi sebetulnya sudah selevel dengan S2 gitu. Bisa master sekarang ya? Ya sebetulnya. Jadi makanya itu kami yang angkatan itu doktoranda itu langsung diakui sebagai psikolog. Kalau yang S1 sekarang tidak. Untuk psikolog dia harus menempuh program profesi. Program profesi. Ya, selama 2 atau 3 tahun. Jadi itu salah satu alasan saya katakan bisa lulus 6-7 tahun itu terus udah hebat pada saat itu ya. Alasan kedua apa? Teman-teman saya 10 tahun, 11 tahun. Oh gitu ya. Dulu nggak ada DO. Ada teman saya sampai dipanggil Stenel. Stenel itu singkatan dari Standard 11. Itu sistem kategorisasi nilai normal yang dibagi menjadi 11 jenjang. Stenel. Karena Standard 11.
Oh gitu Teman ya. baik saya. Ah, ya kan dulu ada namanya apa itu namanya? Sarjana muda, ada sarjana Betul, doktoral betul, gitu betul. ya. Jadi apa namanya? Saya punya ijazah sarjana muda. Dan Hmm, untuk mendapat sarjana muda itu, saya juga menulis semacam ini apa skripsi. skripsi. Skripsi ya, Hmm. tapi skripsi sarjana muda. Jadi saya Sarjana itu muda punya itu hak tesis. untuk memakai gelar BA sebetulnya. Ah, iya, iya, iya. Ah, ya, Bachelor of Art Of ya. art ya. Ah, Dan oke. teman-teman dulu semua punya gelar BA. Ah, ya berarti setelah tadi wisuda tadi itu sudah ngeh nih. Oh, memang psikologi yang saya Ya saya pada waktu akan itu tekuni. insya Allah sudah inilah sudah lebih Hmm. paham psikologi itu. Tapi yang saya tidak bisa menjawab apakah itu passion saya atau bukan. Oh gitu. Nah cuma memang setelah saya lulus sarjana muda itu, Ah, waktu itu Prof. Sumadi Surya Barata sudah pulang dari Amerika dengan ilmunya. Prof. Masudun sudah pulang juga gitu tuh. hmm, Saya menjadi asisten beliau-beliau. Nah, hmm, barunya di sana. hmm, Jadi saya jadi suka statistika ya, hmm, tentang kemudian suka tentang pengukuran. hmm. Itu barangkali yang menyeret saya menjadi menekuni bidang psikometrika itu. Pendukung Ya, psikometrika itu. Prof. Sumadi itu pulangnya ke UGM. Maksudnya beliau pengajar itu juga di ya UGM. dia guru besar UGM dulu, kemudian sekolah di Iowa di tempat saya. Karena saya masuk di Hmm, Iowa juga atas rekomendasi beliau hmm, hmm, dan hmm. pulang mereka dia juga membawa gelar sebagai selain ahli pengukuran juga ahli kependidikan. Jadi, Hmm, spesialis spes- educational spesialis. educational apa, Beliau salah specialist. seorang guru besar disegani untuk di Indonesia itu. Hmm, 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 hmm. Terus akhirnya mendapatkan beasiswa Rockefeller untuk melanjutkan studi di University of Iowa. Betul. Jadi apa namanya setelah saya jadi dosen terus begini itu tahun 80. Saya jadi dosen itu tahun 78 kalau nggak salah atau 77 saya lupa. Hmm, 78 ya. nggak lama setelah lulus berarti? Langsung. Langsung ya? Nah, ini Nah juga ya. ceritanya. Jadi pada Ah, waktu itu kan pengurus fakultas itu belum seperti sekarang ada wakil-wakil dekan. Cuma hmm, ada dua, dekan dan sekretaris fakultas. Ibu Siti hmm, Mayati namanya. hmm, hmm, Nah, waktu saya menandatangani skripsi saya ke hmm, sekretaris fakultas, gitu, hmm, beliau sudah langsung bilang, Saudara Saifuddin ngajar di sini saja ya, jadi dosen. Dan seperti saya katakan tadi, saya kan tidak tahu setelah itu menjadi apa. gitu. Saya iya kan. Tanpa berpikir Enggak panjang iya. berpikir, iya. Gitu. Nah kalau gitu katanya besok masukkan lamaran. Nah, kan Hmm, sistemnya dulu mudah, tidak seperti sekarang. iya, iya, Jadi iya, tentu iya. saja harus ada syarat-syarat KTP, kartu kuning, itu tentu harus Ah, diurus ya. ah, ah, Nah, ah, ah. tapi ditulis surat lamaran bertulis tangan gitu kepada ke fakultas. Ditujukan langsung ke fakultas. Gini-gini apa namanya, yang itu nanti tentu saja dinaikkan ke atas. Nah, Ah. begitu saya masuk itu besok saya udah dapat meja. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi Langsung ya. ya tidak ada seleksi ini itu segala macam. Ah, Ikut perajabatan itu pun setelah saya lama jadi dosen lah. Ya, ah, yang memang perjabatan, nah kami-kami yang belum itu diikutkan. diikutkan untuk prajabatan. Oh, Ya. berarti belum ada, zaman itu belum ada tes potensi akademik segala macam. Oh, Nanti mudah, mudah sekali waktu itu. udah ya. Jadi saya itu termasuk tidak pernah namanya nyari kerja itu. Ya itu tadi Ah, ditawari langsung saya ditawarin iyakan. langsung Jadi nggak ada diiyakan gitu. berpikir. Ya, karena apa? Waktu kuliah waktu apa itu saya itu tidak pernah berpikir mau jadi apa kecuali dulu terpengaruh ayah pengen jadi polisi yang nggak jadi. Kuliah tekun entah jadi apa begitu ada Nanti ya. tawaran langsung diiyakan. Nah, sampai akhirnya 83 Prof. Sumadi bilang, Hmm. Saudara Azhar sekolah lagi saja ya. Iya Pak. Lagi-lagi iya Pak. Gitu aja. Gitu. Hmm. Nah, nanti saya ini kan kebetulan. Dan saya itu tidak diminta repot-repot gitu. Beliau yang nelpon ke Rockefeller yang sponsor beliau Rockefeller juga. Oh gitu. Yang ada perwakilannya di Jogja dulu di Blok Sumur. Gitu. Ah, ha, ha, Nah, ha, saya ha, nggak ha. tahu apa isi teleponnya, tapi intinya itu bahwasanya ini ada kandidat begini-begini. Ah, Terus dia menghubungi apa advisernya waktu di Iowa dulu, dia semacam. ha, Dan ha, semua itu ha. berjalan lancar, mulus gitu aja. Boleh sih. Ya, waktu itu TOEFL saya belum punya, nah, disuruh kursus dulu. Nah, Aku kursus dulu. kemudian dipanggil sama Joe Black namanya itu Hmm, hmm, representatifnya
Rockefeller itu tadi. Ya, Ya. Rockefeller. Aha. Diajak ngomong segala macam gini-gini ya. Terus disuruh tes TOEFL. Aha. Itu pengalaman saya seumur hidup tes TOEFL satu kali itu saja. Oh gitu. Hasilnya 527. Wah, sudah sangat bagus. Untuk ukuran sekarang Ya, pun sudah sangat ya. bagus itu. Terus sampai jumlah itu bilang I can't believe it katanya. Iya. I Tapi see. mungkin bagusnya TOEFL saya juga adalah cerita lain. Gimana tuh? Waktu SMA saya memang pertama suka ikut grup-grup pelajar bahasa Inggris. Oke. Sampai satu ketika PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Yogyakarta, mendirikan Conversation Club. Ada Conversation Club. Ada, PWI itu yang di, ada ya. ya, di Balai Wartawan di Ngapian, cuma di seberang rumah kan. Itu saya baca di koran dulu, saya daftar. Satu-satunya anak SMA yang SMA. ikut, yang lain itu para wartawan, Oh gitu. ya orang-orang terkenal Jogja gitu. Gitu Iya, ya. satu-satunya. Sampai saya itu ngajak guru saya namanya Pak Hussein Haikal, akhirnya dia juga gabung. Di klub Nah, itu tadi. ya, jadi Oh. barangkali di situ saya jadi apa namanya agak lebih bisa Agak bahasa bisa Inggris ya. itu. Jadi, sekali TOEFL itu dapat itu terus. Nah, akhirnya segala sesuatunya berjalan lancar lah begitu, berangkatlah saya. Kayak Iowa untuk master Ya, di sana. Dan di Iowa itu memang juga sudah langsung, karena Prof. Sumadi itu ahli pengukuran maupun kependidikan, yang dipelajari pun juga kurang lebih konsentrasinya sama. itu dia. Ah. Sampai saya itu setahun di sana, saya itu masih merasa belajar psikologi. Oh, Karena gitu ya. ya betul-betul saya itu nggak apa namanya, tidak mencari keterangan dulu mau belajar apa segala macam apa, pikiran saya Gitu psikologi. ya. Ada dosen psikologi menawari, saya iyakan saja, saya Ah, psikologi. oke. Masuklah saya di sana Haha. sampai akhirnya apa namanya ketemu dengan pembimbing di sana, jadi beri pelajaran segala macam, dan kebetulan pelajarannya itu agak banyak sama dengan pelajaran itu basic di psikologi kurikulumnya, seperti desain eksperimen, statistika, itu kan diberikan semua. Jadi saya tidak merasa asing, dan akibat tidak merasa asing, tidak sadar kalau saya itu bukan belajar psikologi. Nah, baru ada pengukurannya segala macam itu. Itu di departemen apa kalau gitu maksudnya? Tetap di psychology atau di education? Justru bukan di education. Ah, Jadi oke. saya itu di graduate college, tetapi kegiatan akademiknya di ini apa namanya College of Education. Nah, kalau Gitu psikologi ya. sendiri di Di liberal liberal arts. arts. Oke. Itu ceritanya. Tapi yang membedakan antara itu tadi, Prof. Azwar merasa masih belajar psikologi padahal sudah bukan gitu. Ya, Yang membedakan core psikologi dengan core tadi ilmu-ilmu statistika, itu desain pengukurannya. macam-macam pengukuran itu Ya pada waktu di ini ya mana? apa namanya karena di sana juga kita harus mengambil mata kuliah measurement ya, khusus. Kemudian apa namanya yang berkaitan dengan ini dengan bidang pendidikan memang karena itu namanya saja College of Education ya. College of Education. Jadi di situ kalau udah bicara pengukuran pasti bicara classroom test, mendesain tes segala macam itu, kemudian evaluasi itu yang kita pelajari. Dan itu ya tidak banyak bedanya dengan apa yang saya Kerjakan sudah sekarang. bukan Waktu itu. ya, itu ceritanya. Kalau psikologi di barat itu, misalnya di Iowa itu yang dipelajari apa? Yang bagian pengukuran segala macamnya itu nggak di-include-kan di dalam di liberal arts, di ilmu psikologi ini. Kalau saya tidak lihat kurikulumnya, tetapi karena ada kebetulan kakak kelas yang juga kuliah di psikologi sekalipun bukan di Iowa tetapi di Tucson di Arizona. Tapi ini apa namanya? Kalau di sana kan tidak mempelajari metodologis seperti kuantitatif kualitatif itu bagian minor dari sana yang bisa diambil oleh mahasiswa dimanapun juga. Tapi mereka memang mempelajari tentang ilmu psikologi itu. Nah, jadi apa namanya dasar-dasar seperti apa namanya psikologi belajar yang banyak disalahartikan orang psikologi belajar itu psikologi sekolah itu.
Psikologi sekolah. Psikologi belajar itu kan tidak khusus pendidikan, itu di semua, di klinis, di apapun juga, karena itu berkaitan dengan persoalan perilaku. Learning ya, bukan schooling gitu ya. Learning ya, bukan studying. Bukan studying di Learning. school gitu ya. Jadi learning itu sangat pas dengan apa namanya urusannya psikologi, yaitu mempelajari perilaku manusia. Oke, 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 Itu oke, bedanya. oke. Oke, Nah, oke. kemudian mereka mempelajari psikodiagnostika, Hmm. yaitu melakukan diagnosa psikologi, tetapi mereka apa namanya menggunakan juga instrumen-instrumen seperti tes dan segala Hmm. macam itu, khususnya tes yang berkaitan dengan apa namanya non kognitif. Non kognitif ya. Ya, Oh, itu kalau itu di departemen yang ilmu psikologinya ya tadi itu. itu banyak. Oke, oke, Jadi, oke. jadi kalau mahasiswa psikologi itu tidak begitu akrab dengan kuantitatif, Hmm. itu karena ada pilihan memang Hmm. pendekatannya bisa kualitatif. Hmm. Jadi, Hmm. Hmm. jadi tidak harus Tidak dimonopoli. dimonopoli kuantitatif ataupun Ya, kualitatif, dua-duanya bisa dipakai di ilmu kalau di psikologi. measurement nggak bisa, nggak ada pilihan. Ya namanya Ya, orang ngukur masa ngukur pakai nggak ada kualitatif. kualitatifnya. Gitu. Oke, oke. Tapi sudah mulai menikmati itu tadi, apa itu namanya? Apalagi dengan background yang matematikanya bagus itu kan Ya, nggak. jadi alhamdulillah saya ada itu apalagi kemudian itu dibentuk oleh Pak Dokter, saya sudah pulang, Ah, segala macam itu. Jadi di fakultas sudah mulai mengembangkan psikometrika, dan sudah minat teman-teman itu juga sudah banyak yang terarah ke situ. Jadi ah. Oke, berarti pulang dari Iowa ke UGM itu ilmu pengukuran juga sudah mulai ya, jadi berkembang. sudah berubah. Jadi sekalipun fakultas psikologi, tetapi ya itu Itu tidak menimbulkan semacam dalam tanda kutip apa ya? Entah resistensi atau pengkubuan madhab itu madhab kuantitatif tuh itu pada waktu itu tidak. hmm, Jadi setiap hmm, apa namanya tuh mahasiswa atau dosen di psikologi kita itu hmm, ya sama-sama menikmati bahwasanya memang psikologi itu adalah ada pengukurannya, ada tesnya, ada statistikanya, itu mereka sudah biasa. hmm, Justru hmm. sekarang itu ada dua masa kualitatif. Oh gitu ya. Ya, karena Eh, sekarang ini kan ilmu berkembang, jadi ada hmm, hmm, seperti hmm. apa namanya, seperti di UGM itu yang banyak ditekankan itu tentang ini indigenous psychology. Untuk Ya, masyarakat indigenous gitu atau apa enggak, memang indigenous itu maksudnya? ilmunya, memang ada ilmunya. Ah, oke, Jadi ada oke, oke. satu ilmu yang memang memperdalam tentang indigenous psychology. Seperti juga ada positive psychology, itu kan memang jadi Pemikiran ya tersendiri ya, pemikiran school sendiri, of thought ada tersendiri. sendiri. Hmm. Jadi memang kalau sekarang malah ada, masuk dulu belum. Oh, oke. Waktu itu tesisnya nulis tentang apa? Ada pakai tesis nggak? Kan Ya, master kalau di Amerika master kan enggak, saya nggak tidak ambil. harus. Oh, nggak pakai tesis. Oke, baru kemudian setelah di UGM beberapa lama mengambil doktoral juga di UGM Di ya. UGM ya. Sebagai untuk nulis untuk doktoral tesisnya tentang apa waktu itu nulisnya? Psikometrika. Oh, Jadi sudah mulai ya, psikometrika di sudah, situ. sudah. Jadi sebelum itu saya itu agak terlambat jadi ambil doktor karena saya didaulat jadi dekan Oh, tahun gitu. 2000. Iya. Oh, jadi Jadi dekan terlebih dahulu sebelum ya, ambil jadi saya dokter. pada waktu itu sebetulnya tipe saya itu tipe yang sebetulnya kalau bisa janganlah di depan gitu. Pak, pantas kemarin nggak mau gitu. Tapi alasannya beda, agak beda. Asalnya beda ya. Karena nanti bisa saya ceritakan Ah, itu. Tapi iya. jadi waktu itu saya situasi itu memang seperti meminta saya. Jadilah Ah, saya terima jadi dekan gitu ah. selama 4 tahun, dan saya satu-satunya dekan yang bukan doktor di UGM Oh gitu ya. Saat itu. saat itu. Yang lain Ah. profesor, doktor, saya satu-satu. Hmm. Nah, kemudian tapi ya itu saya berarti harus menghabiskan waktu saya urusan-urusan administratif, urusan akademik di kantor ya. Kantor. Nah, Ah. kemudian apa namanya setelah selesai itu baru kesempatan Untuk ngambil doktoral. ya Ah. doktoran. Jadi saya ambillah itu, pembimbing saya Prof. Jamal dan Prof.
Jembari Bardampi, topiknya itu adalah tentang differential item functioning ya. Differential item functioning. Ya, jadi soal-soal atau item-item digunakan tes oleh kita itu mestinya skor tinggi itu diperoleh oleh orang yang kompeten, yang mampu. Orang yang tidak mampu atau tidak belajar, skornya rendah. Itu kan tujuannya Ya, kan ya. ya. Kalau belajar skor tinggi, kalau tidak belajar skor rendah. Atau kalau inteligensimu tinggi, skormu akan Skor tinggi. tinggi. Tetapi bisa terjadi orang yang kemampuannya setara, sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Tapi peluang untuk menjawab benar satu soal itu beda. Semata-mata karena kelompok dia beda. Misalkan saja kelompok suku atau kelompok jenis kelamin. Kok bisa ya? Nah itu, jadi yang saya teliti itu adalah tentang tes masuk UGM dengan membedakan kelompok pria dan wanita. Dan terbukti ada. Jadi ditemukan di beberapa jurusan itu bahwasanya banyak sekali item-item kita itu Item tesnya ya, itu. mengindikasikan adanya differential item functioning. Hmm. Nah, dan itu susahnya tidak bisa diketahui penyebabnya. Kenapa begitu terjadi? Cuma bisa diduga-duga saja. Kemungkinan besar Apa faktor dari menyebabkannya itu ya, kira-kira? kemungkinan besar dari faktor kultur atau faktor stigma. Seperti contohnya gini, soal berhitung yang simpel saja. Kalau disajikan dalam bentuk soal seperti ini, sebuah lapangan akan diberi tegel. Lapangan luasnya sekian, tegel berukuran sekian. Berapa banyak tegel yang diperlukan? Simpel kan? Itu kebanyakan laki-laki yang benar. Perempuan yang kemampuannya setara, kebanyakan salah. Kok bisa ya? Nah itu dia. Tetapi kalau item itu dibalik redaksionalnya, harga beras sekarang sekian itu per kilo, itu si ibu ini akan membeli 30 per kilo, berapa dia harus bayar? Itu sebaliknya, laki-laki. Oh gitu. Itu kan stigma, kan stereotype, Iya, itu jenis kelamin. jenis kelamin. Iya, culture apa itu namanya? Apa itu namanya? Ya, yang sistem masyarakat Ya, yang ya. laki-laki biasanya kerjanya di pertukangan Betul. sama perempuan ngurusinnya dapur gitu kira-kira lah ya. Ya, memang gitu. Gitu ya. Jadi yang saya rekomendasikan itu pertama yang jelas sekali begini, tentu saja ketika kita melatih para penulis item, ya kita harus mencoba jangan sampai memasukkan unsur seperti itu. Carilah situasi yang netral. Juga penggunaan nama, jangan Siti, jangan Ali, tapi nama yang netral atau X saja, si X apa. Jadi nggak Ya, bias gender tadi itu ya. antara lain. Nah kemudian untuk UGM-nya sendiri saya menyarankan agar batas cut off nilai ujian bahasa itu bedakan laki-laki perempuan, dan itu ada formulanya bisa dicari ya. Persamaan regresi nanti ketahuan bahwasanya titik potong regresi perempuan laki-laki beda. Kita bisa mencari cut off-nya sehingga adil. Itu yang saya sarankan. Oh gitu ya. Dengan perhitungan-perhitungan yang memang saintifik tadi itu Iya, ya. ada rumusnya Ada dan itu rumusnya. tidak sulit. Artinya panitia itu memasukkan rumus itu aja bisa ketahuan. Oke. Terus kemudian mendalami bidang psikometrika, khusus tentang psikometrika itu mulai kapan dan ceritanya bagaimana itu? Kalau mendalami dalam arti kata itu ya memang Sudah lama ya? ya karena minat saya akhirnya memang berkembang di situ. Kemudian juga pusat pengujian itu seringkali mengundang ahli-ahli pengukuran dari luar, jadi ada penataran-penataran itu macam. Di situ, dan kemudian juga akhirnya saya kan dikirim ke Massachusetts itu untuk Oh, belajar. ke Massachusetts itu Ya, di kampus mana di di Massachusetts itu? Amherst. Oh, di Amherst. Oke. Karena di sana kan ada tokoh-tokoh yang disegani lah di bidang itu, seperti Ron Hamilton yang menulis buku Ron item Hamilton. theory, kemudian Swaminathan itu juga orang hebat sekali. Alhamdulillah waktu di Massachusetts saya berkesempatan sama teman-teman pergi ke ETS di New Jersey.
ETS itu English test itu bukan? bukan Educational Testing Service. Educational testing service. Ya, ya, Itu ya. apa namanya, yang membuat segala macam tes itu, Iya, iya, iya. seperti apa namanya SAT-nya Amerika dan segala macam. Kalau nggak salah itu di sana. Nah, saya sempat ketemu dengan pembesar-pembesar di situ. Ah, di Orang-orang itu. ITS itu. Dan mereka ketemu dengan kita setengah jam. Kok bisa mereka mau gitu ya menemui tamu yang itu tuh. Pengaruhnya Ron Hamilton sangat Hmm. berpengaruh. Dia Hmm. kontak minta menemui tamu dari Indonesia itu. Hmm. Hmm. Itu Oh, waktu ke Massachusetts itu langsung belajar kepada Ron Hamilton itu tadi? iya. Ah, Jadi kita dengan apa begawannya namanya langsung sit in di juga di kelasnya. kelas-kelasnya. Jadi Hmm. ada. Nilai tambah apa yang Pak Azwar dapatkan waktu di Amherst itu? Maksudnya dari sisi keilmuan, dari sisi penambahan apa itu namanya, pengembangan ilmu Di Massachusetts psikometrika di Massachusetts itu. jelas signifikan itu, karena apa namanya, itu pertama kali saya secara formal mempelajari teori response item. Hmm. Kan teori pengukuran itu kan yang lama itu teori klasik. Kita kenal itu yang sudah puluhan tahun berjasa memberikan rumus-rumus validitas reliabilitas yang sampai sekarang masih dipakai itu, karena itu apa namanya, bukan salah ya, tetapi karena sudut pandangnya beda saja. Hmm. Kalau teori klasik itu dia bicara pada tataran tes ya. Pada tataran tesnya Tesnya yang skor validitas, tes ya. reliabilitas itu. Ya. Terus Kalau sudut pandang yang ya, respons itu tadi? respon teori itu pada tataran itemnya Hmm. saja. Jadi parameternya sama itu, daya beda dan segala macam, tapi apa namanya, definisinya yang berbeda-beda tentu saja. Hmm. Itu. Jadi kelemahan teori klasik itu karena dia asumtif, banyak asumsi. Sedangkan teori modern itu dia apa namanya, dia bisa melakukan estimate terhadap kemampuan orang, kemampuan tes, dan tingkat kesukaran atau parameter item itu tidak tergantung pada kelompok. Itu berlaku pada itemnya. Dan gitulah, panjang penjelasannya. Nanti baca bukunya, banyak sekali buku-buku. Nah, di situ tapi yang jelas begini, pertama kali saya mengenal teori respon item itu dan memperdalam itu. Nah, hanya saja saya itu terbatas sampai di sana kalau soal teori Teori ini ya, response karena items apa? tadi. Karena apa namanya, psikometrika itu, orang-orang yang belajar psikometrika itu boleh dikatakan begini, agak terbagi itu. Jadi ada orang-orang yang memang ahli psikometrika dalam pengertian teori. Secara teori Ya, ilmu psikometrikanya. kan psikometrika itu kan teori sebetulnya, bukan terapan, teori. Gitu. Nah, mereka itu memperdalam itu. Nah, itu tokohnya seperti Pak Yahya Umar, Pak Bahrul Hayat itu mereka teori. Nah, kemudian ada orang yang seperti saya, lebih ke Lebih ke penerapan. terapan. Hmm. Jadi kami lebih banyak ke konstruksi tes. Kalau dulu, Hmm. buku-buku saya kan tentang itu semua. Hmm. Nah, tapi Pak Yahya Umar itu yang jagoannya teori itu, kalau disuruh Psikometrika. bikin tes, nyerah dia. Kelabakan. Nyerah. Gimana pengaplikasiannya dalam pengukuran agak agak Ya, agak ya. agak agak keteteran di situ ya. Dan mereka nggak bisa bekerja kalau tesnya belum ada. Jadi mereka tinggal terima angka-angka, mereka yang Yang ngolah. ya. Nah, ada juga mereka yang ini dua-duanya itu belajar gitu Kombinasi ya, dua-duanya belajar. itu juga. Ah, Tapi nggak banyak. oke, oke. Nah, jadi saya lebih banyak ngembangkan di aplikasinya ini. Di aplikasinya ya. Tapi ngomong-ngomong kalau secara peristilahan ini, kalau saya lihat kan di judul buku Pak Azwar itu juga ada yang menyebutnya dasar-dasar psikometri gitu. Bedanya psikometri sama psikometrika itu kayak gimana? Itu saya juga sering sering salah nyebut itu antara psikometri dan psikometrika itu. Kalau baca buku saya dasar-dasar psikometri itu berarti buku lama. Oh, gue lama itu ya. Waktu saya belum bertaubat. Oh gitu ya. Waktu saya belum tahu arti bedanya psikometri dan psikometrika. Nah, jadi mungkin kita dulu menyebut psikometri itu karena gampang. Lebih gampang Psikometri ya, disebut ya. tanpa menyadari artinya. Nah, Ah, ternyata artinya itu psikometri itu lebih kepada ini apa namanya, seperti parapsikologi ya.
Seperti orang belajar menggerakkan benda, ya, Ah. belajar mencari barang hilang dengan memegang si pemilik. Oh Ya, gitu ya. jadi Apa itu namanya? pawang lah kayak. Apa kayak hipnotis gitu-gitu lah ya. Oh, itu psikometri itu Itu kayak gitu. psikometri. Kalau psikometrika itu psychometrics. Psikometri, Psychometrics kalau ya, bahasa Inggrisnya ada C dan S ya, ya, psychometrics ya. gitu ya. Kalau psikometri kan Y. Iya ya, psychometry Y di Nah, belakangnya. nah, jadi Ah, apa namanya itu kalau psikometrika itu dia memang ilmu tentang pengukuran. oke Hmm. oke. Jadi jadi scientific. Nah, yang Scientific. psikometri tadi pseudo scientific. Pseudo scientific. Ya, itu beda. Pawang pawang manusianya. Oke oke oke. Kalau perkembangannya sekarang di Indonesia psikometrika terutama yang diterapkan di dunia pendidikan, dunia pembelajaran itu apa? Terhitung pesat, terhitung menggembirakan atau gimana, Ya, Prof. saya Aswar? kira itu. Jadi artinya secara apa namanya keilmuan itu kan sudah banyak sekali orang mengenal psikometrika, ilmu pengukuran itu. Jadi Hmm. kesadaran masyarakat juga sudah lebih tinggi. Hmm, 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 Kemudian juga kita ini barangkali tahun kedua sekarang sudah punya asosiasi hmm. apa namanya psikometrika, apsimetri, Apsimetri. ya Hmm. Asosiasi Psikometrika Psikometrika. Indonesia. Hmm. Itu menginduk ke HIMSI, Hmm. Himpunan Psikologi Psikologi Indonesia. Indonesia. Jadi, karena Hmm. HIMSI itu banyak asosiasi-asosiasi. Jadi ada asosiasi psikologi forensik gitu. Oh, di bawahnya banyak Banyak. asosiasi-asosiasi di bawah HIMSI ini. Hmm, 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 Salah satunya yang sekarang adalah apsimetri. Nah, di hmm. situ berkumpul mereka-mereka yang berminat di bidang psikometrika. Kita sudah sering melakukan seminar-seminar ya. Hmm, Kemudian hmm. yang terakhir kemarin kita semacam pencerahan pada mereka-mereka yang termasuk awam gitu tentang tes psikologi itu sebetulnya apa gitu. Hmm, 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 hmm. Kemudian juga dengan berkembangnya fakultas fakultas psikologi di Indonesia, Hmm. itu mereka juga tidak luput juga ikut mengembangkan dan jadi mereka Hmm. kecuali kalau masih sangat baru itu Hmm. akan selalu ada membahas masalah-masalah pengukuran misalnya. Hmm. Jadi Hmm. perhatian mereka itu saya kira sudah makin inilah tinggi lah baguslah perkembangannya itu. Hmm. Hmm. Nah hanya saja ini apa namanya mudah-mudahan nanti berubah. Hmm. Kalau saya melihat di Indonesia itu maksudnya Indonesia itu di kalangan fakultas psikologi Hmm. itu teori respons item yang baru itu modern itu seperti kurang laku. Oh, gitu. Ya, Apa itu? Kenapa itu tidak diterima dengan baik? kemungkinan pertama ini karena apa namanya itu kan sangat matematis Ah, ilmunya sih. itu. Jadi orang Hmm. harus banyak latar belakang ini Background matematiknya. mathematics. Ah. Jadi banyak sekali ahli pengukuran, ahli psikometrika itu yang Hmm. latar belakangnya itu matematik itu banyak sekali. Orang-orang teknik banyak. Hmm. Ada yang mereka tetap saja di keilmuannya teknik tapi belajar juga psikometrika, tapi Hmm. ada juga yang akhirnya mereka ngambil juga apa namanya pendidikan psikologi sampai jadi Psikologi. doktor. Seperti Hmm. apa namanya mahasiswa saya yang sekarang di Malang itu. Dia latar belakang matematik. Dan di Hmm. Amerika yang belajar psikometrika itu Hmm. kebanyakan juga bukan orang psikologi. Gitu ya. Ya, ya Bukan orang matematik justru orang banyaknya juga matematik ya memang. Hmm. matematik. Nah, Hmm. jadi di psikologi sendiri karena sekalipun psikologi itu basicnya itu kuantitatif, cuma kan karena itu level tinggi lah istilahnya itu. Hmm. 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 Diferensial, integral, matrix maksudnya Hmm. itu Hmm. 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 yang dipelajari. Jadi kalau orang-orang yang tidak begitu rajin mempelajari itu ya mundur ya, Mundur ya. ya Kewalahan sendiri rumit itu. gitu ya. Hmm. Nah, dia banyak berkembang di seperti ini IKIP. Oh, di pendidikan. Ya, jadi Di sebetulnya kalau kita kependidikan. bicara item respon teori itu lebih maju di Lebih ini berkembang UNY. di UNY. Ya, Hmm. karena di sana ada PEP kan, jurusan PEP PEP. itu ya. Jadi apa Evaluasi pendidikan. namanya? Ya pengukuran dan evaluasi pendidikan. Pengukuran dan evaluasi pendidikan. Hmm. Itu berkembang di sana, banyak dipakai. Hmm. 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 Nah, yang kemungkinan lain gini karena memang teori pengukuran itu awalnya itu banyak berangkat dari pengukuran kognitif. Hmm. Ya, jadi itu masalahnya. Nah, bahkan dasar-dasar seperti apa namanya teori response item itu dia bicara tentang
item-item yang benar dan salah. Hmm. Itu kan kognitif, Hmm. seperti tes prestasi, tes bakat, atau kalau kita misalkan saja hasil NEM, hasil seleksi. Oh, oke oke oke. Oh, Sedangkan memang psikologi kan tidak cuma itu, betul non betul. kognitif. Ada yang oke Tuh. oke oke Nah, oke. jadi barangkali itu ya kenapa orang-orang psikologi Response items tadi itu kurang. kurang responsif. Hmm. Ya selain tentu saja tadi backgroundnya belum tentu punya background Ya, yang itu kuat betul. Ya, di ya. bidang Jadi kalau kuantitatif, di bidang mereka yang tidak matematika betul gitu. Itu ya sulit gitu. Harus dari awal dari gitu awal. mulainya. Oke, akhirnya gini setelah dari UGM kemudian Prof Azwar dilamar oleh UMY. Enggak. Kok akhirnya menerima dan memilih UMY untuk melanjutkan pengabdiannya itu gimana, Prof Azwar? Tanpa pikir. Oh, tadi pikir, oh, perjalanannya selalu begitu ya? Iya, Sebe- iya gitu ya. Sebetulnya saya itu sudah diminta oleh UIN Jakarta Ah, gitu. pada waktu apa namanya Mas Aris datang itu. Pak Aris Fauzan datang Ya, meminta itu sudah di saya udah dilamar di UIN Jakarta. Win Cuma Jakarta. saya itu kan udah capek masa hilir mudik ke Jakarta. Males lah saya itu. Nah, ini ada yang dekat. Oh, gitu. Ya, itu yang pertama sebetulnya. Dan yang kedua begini, saya itu dulu kan dari kecil sampai SMA itu di Muhammadiyah terus. Ah, Sekalipun secara formal saya kan belum mendaftar menjadi anggota Muhammadiyah. oh gitu. Iya, tapi artinya saya dididik Muhammadiyah. Orang tua saya Muhammadiyah. Nah, Ah, inilah kesempatan saya sedikit banyak lah, ngabdi lah gitu. oh gitu. PGA Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah juga. Iya, Gitu. SD, SR juga begitu. Jadi, Ah, jadi oke, gitu oke, ceritanya. oke, 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 oke. Ya, oke deh. Paling gitu ya. Terus kemudian kalau Prof Azbar sendiri punya harapan kan ini juga relatif apa itu namanya nomenklatur yang nggak konvensional ya psikologi pendidikan Islam di UMY itu. Kira-kira ke depannya harapannya mestinya diarahkan ke mana jurusan psikologi pendidikan Islam ini? Jadi begini apa namanya tuh, pada waktu saya diangkat jadi kaprodi itu sebetulnya kan Heeh. kita nggak ngomong kita akan mengubah wajah dan isi dari PPI ini. Hmm, Jadi hmm, karena hmm. apapun juga, ya, Hmm, memang berdirinya PPI itu kan tampaknya tidak ada orang psikologinya. ah, Jadi saya bisa maklum lah ah, kalau selama ini memang warna non psikologinya masih kuat, itu sangat bisa dimaklumi. ah, Tapi gimana pun juga mau tidak mau ya, ketika kita membawa apa namanya nama psikologi, ah, psikologi pendidikan, sekalipun kemudian kita jadi Islam, hmm, kita tidak bisa lepas ya dari keilmuan psikologinya. hmm, Kalau hmm, tidak nanti kita mau merumpun kemana, mau hmm. menginduk kemana. Jadi kita jadi Induknya ya nggak ada seperti ya. pakai jaketnya orang tapi kita nggak punya teman gitu. Nah, kita akan gitu. Ah, Jadi harapan saya itu kita pelan-pelan lah gitu ya. ah, ah. Membawa psikologi pendidikan Islam itu memang menjadi kita itu adalah bagian dari pendidikan psikologi. Bagian dari pendidikan Iya, psikologi. pendidikan psikologi. Sehingga kita nanti bisa menjadi bagian dari masyarakat ilmiah psikologi. Kita bisa masuk HIMSI, kita bisa ikut Ah, kolokvium, ya. ah, Kita bisa belajar banyak dari sana, dan mereka juga bisa mengenal kita. Dan itu merupakan kesempatan kita untuk mengenalkan bahwasanya ada psikologi pendidikan bernuansa Islam. bernuansa Ini dia. Islam. Nah, jalannya itu ya pertama-tama ya kita tegakkan kurikulum yang sesuai dengan keilmuan psikologi. Artinya pelajaran inti kita yang kita masukkan dalam kurikulum itu harus memang pelajaran psikologi, karena apapun juga secara keilmuan, entah itu suku berbeda, agama berbeda, kepercayaan berbeda segala macam, tetapi secara keilmuan psikologi itu kan sama saja. Ketika dia pertama dia itu menyangkut manusia sebagai subjek, kedua dia menyangkut perilaku sebagai objek. Psikologi itu mempelajari Tentang perilaku ya, manusia tadi itu ya. dan selama dia masih namanya manusia, entah suku apapun juga itu basic hukum perilakunya sama, Hmm, pasti akan sama. Nah,
baik teori behaviorisme tentang teori apa stimulus respon itu akan sama segala macam. Pondasi yang dipelajari tetap perilaku Harus sama, manusianya harus tadi itu sama. sama ya. Ya. Dan itu kan sudah banyak sekali hukum-hukum perilaku apa namanya yang kita ketahui dari psikologi belajar ya. Dan itu berkembang terus sampai sekarang itu berkembang terus. Ya. Itu yang harus kita bekali kepada Oke. para mahasiswa kita. Oke. Dari sisi ini ya, core-nya, ilmunya. Kemudian yang kedua dari sisi metodologisnya. Jadi mahasiswa itu jangan sampai tertinggal masalah metodologi, baik kuantitatif kualitatif, kemudian juga masalah pengukuran. Karena psikologi itu nggak bisa lepas dari pengukuran. Dari pengukuran itu ya. Ya. Nah, saya tidak membayangkan itu akan banyak mata kuliahnya, tapi itu penting. Nah, kemudian baru kita mengisi. Isi pertama itu adalah segala sesuatu itu kita kaitkan dengan pendidikan, karena ini kan fokus kita bukan psikologi secara umum, psikologi pendidikan, kaitan dengan ilmu pendidikan. Dunia kependidikan. Ya. Nah, yang itu menyangkut bukan hanya di kelas, karena pendidikan itu mulai dari kecil. Di rumah. Pendidikan itu kemudian di lingkungan sosial yang paling awal, kemudian naik lagi kepada jenjang formal di sekolah. Kemudian di masyarakat. Itu harus diliput semua di dalam psikologi pendidikan kita. Dan yang ketiga tentu saja ketika kita bicara psikologi itu ada semacam hukum umum, tapi kalau kita bicara pendidikan di situ masuk Islamnya. Masuk pencirian kekhususannya di situ ya. Jadi kalau kita bisa bicara di sini bahwasanya kalau anak itu agar dia nurut perilakunya harus diberi contoh. Orang tuanya sendiri memberikan contoh. Itu dari mana? Itu hukum psikologi secara umum dimanapun juga anak itu. Kalau kita ngikuti teori social learning Bandura misalkan. Tapi kalau kita ngikuti teorinya behaviorisme tentu beda lagi. Kalau kita ingin anak itu berperilaku baik, maka setiap kali dia melakukan sesuatu yang baik diberi reinforcement. Nah, hukum itu berlaku umum. Tetapi kemudian ketika kita bicara praktek pendidikan itu, ya itulah dia. Kita beri reinforcement apa? Ya, jangan sekedar gula-gula, tetapi misalkan saja sesuatu yang berbau Islam. Ya gitu. Model-model kita itu model perilaku apa yang baik? Ya jangan cuma berperilaku baik hanya misalkan saja standar baiknya. Iya, tapi standar yang Islam. Di situ masuk konteks pendidikan, masuk konteks Islamnya gitu di situ. Itulah sebabnya mereka juga perlu belajar psikologi Islam dan kemudian belajar juga tentang memang pelajaran yang murni Islam, tapi tetap juga harus dikaitkan ke psikologi pendidikan. Oke deh. Makasih banyak itu masukan yang sangat penting untuk juga perkembangan dan pengembangan psikologi pendidikan Islam. Dan tadi juga sudah berbagi dari masa di Pagar Alam sampai kemudian di Massachusetts dan ngomong psikometrika. Makasih banyak Pak Azwar sudah hadir di sini. Cerita. Insya Allah bermanfaat untuk para mahasiswa juga mungkin untuk masyarakat luas. Insya Allah kapan-kapan kesini lagi kita ngobrol hal-hal yang lebih ini lagi. Masih banyak bahan obrolan. Iya. Ini belum bahas buku-bukunya. Ini kan buku-buku Prof. Azwar banyak sekali. Ada 2 yang baru dicetak ulang atau diterbitkan lagi yang terakhir itu. Edisi baru. Edisi baru ya. Edisi itu berarti dia direvisi, modifikasi, diterbitkan seperti itu. Dimodifikasi. Nah sekarang yang sedang akan naik cetak ini baru. Yang judulnya apa itu, Prof. Azwar? Riset konstruksi skala psikologi. Riset konstruksi skala psikologi. Nantikan itu. Itu sudah masuk penerbit, tinggal mencetak. Kemudian yang sedang saya revisi sekarang, buku saya yang tahun berapa itu, udah lama sekali, itu Sikap Manusia. Sikap manusia. Wah, itu juga menarik itu, sikap manusia itu ya. Baru sekali direvisi tapi udah lama sekali. Jadi udah masanya, udah lebih dari 10 tahun. Masanya untuk ditambahkan data baru di dalamnya. Nantikan buku-buku itu, nanti kita bedah lagi di sini barangkali. Makasih sekali lagi Prof. Azwar. Insyaallah ketemu lagi di Wonder Home Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.